Keterampilan berbicara. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menepati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Salah satu indikator keberhasilan siswa belajar adalah kemampuannya mengungkapkan gagasan-gagasan secara lisan di dalam kelas dalam satu lingkup mata pelajaran. Menurut Syah, 2013, keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Menurut Taringan, 1983, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujud berbicara disebut sebagai alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar dan penyimak. Sedangkan Mulgrave 1954, dia mengemukakan pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan. Selanjutnya dikatakan bahwa berbicara merupakan perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, semantik, dan linguistik secara ekstensif sehingga dapat dijadikan alat yang penting untuk melakukan kontrol sosial. Jadi, pada hakikatnya berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk-bentuk bahasa atau bunyi-bunyi bahasa, sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dalam menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Menurut Effendi 2008, tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Seseorang pembicara memahami makna segala sesuatu yang diinginkan untuk dikomunikasikan. Menurut Taringan 2016, tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seseorang berbicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan ide untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, ada tujuan informatif. Adalah tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yaitu terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respons yang dihasilkan oleh pendengar. Selanjutnya ada rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan untuk memberi kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan diri pendengar. Jenis ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Namun demikian, bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk hiburan, dengan syarat tidak dilakukan dengan tendensi penghinaan, penghakiman, dan bentuk penekanan psikologis yang serius. Selanjutnya, persuasif. Tujuan persuasif adalah tujuan untuk pembicara yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat.
Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain-lain. Selanjutnya, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan-gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Berbicara jenis ini dapat digunakan dalam diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Manfaat keterampilan berbicara adalah salah satunya komunikasi antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi, menambahkan kepercayaan diri, menambah karisma dan wibawa. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, menambah level dalam diri kita. Bisa berbicara menurut saya adalah sebagai berikut. Meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan kualitas diri, memperluas jaringan, meningkatkan rasa percaya diri. Contoh berbicara argumentatif adalah berbicara argumentasi bertujuan untuk membuktikan kepada pembaca bahwa kebenaran yang ingin disampaikan melalui proses penalaran memang dapat diterima sebagai suatu yang logis. Contoh pidato seorang guru tentang pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD. Prinsip-prinsip pembelajaran bicara. Pelaksana pembelajaran berbicara akan mampu berjalan dengan baik jika seseorang pendidik memahami benar prinsip-prinsip pembelajaran berbicara. Beberapa prinsip pembelajaran bicara tersebut adalah pembelajaran bicara harus ditujukan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang aktif. Jenis-jenis berbicara adalah jenis berbicara berdasarkan situasi pembicara, jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara, jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari pembicaraan. Jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Dari pengklasifikasian jenis-jenis berbicara dibedakan sebagai berikut. Berdasarkan situasi pembicara, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal, berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Serta jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan berbicara adalah umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis. 1. Berbicara untuk menghibur, berbicara untuk menginformasikan, berbicara untuk menginstimulasikan atau mempengaruhi, berbicara untuk meyakinkan, berbicara untuk menggerakkan. Serta jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar adalah jenis berbicara dapat dibedakan antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi bila seseorang berbicara dengan satu pendengar atau 4 mata. Serta jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus adalah seperti pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Serta jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian adalah yaitu metode mendadak, metode tanpa persiapan, metode membaca naskah, metode menghafal. Metode mendadak terjadi bila secara tiba-tiba seseorang diminta berbicara di depan layaknya tanpa ada persiapan sama sekali. Metode tanpa persiapan adalah tanpa persiapan naskah.
Jadi pembicara masih mempunyai waktu membuat persiapan khusus yang berupa kerangka pembicara atau catatan-catatan penting tentang urutan uraian dan kata-kata khusus yang disampaikan. Metode membaca naskah yang banyak digunakan pembicara ketika menyampaikan suatu pernyataan kebijakan atau keterangan secara tertib dalam pidato-pidato resmi, pidato kenegaraan, pidato radio, dan sebagiannya. Bagi pembicara yang kurang berpengalaman, metode ini sangat membantu, tetapi dapat pula dilihat menghambat karena semua sudah terdapat di dalam naskah sehingga kurang tampak daya ada spontanitas yang segar serta kurang adanya hubungan kontak mata antar pembicara dan pendengar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara adalah kepekaan terhadap fenomena, kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide. Kemampuan psikologis, kemampuan performa, serta menurut Iskandar dan Dadang 2011, ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Berikut merupakan faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu ketepatan ucapan, yang kedua penempatan tekanan nada dan durasi yang sesuai, ketiga pilihan kata atau diksi, keempat ketepatan sasaran pembicara. Adapun faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Kenyaringan suara juga menentukan. Kelancaran, relevansi atau penalaran, penguasaan topik. Prosedur pembelajaran bicara adalah pembelajaran bicara yang berdasarkan pada proses berbicara itu sendiri. Artinya, pembelajaran bisa berbicara harus dilakukan berdasarkan tahapan berbicara yang secara natural dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan, yaitu pertama, tahapan perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide-ide dalam pikirannya yang akan disampaikan dalam kegiatan berbicara. Kedua, tahapan pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Dan ketiga, tahap pemproduksian. Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu.